Judul khotbah kita hari ini adalah anjing hidup lebih baik dari singa mati. Apalagi ini NJM. 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas tentang tema anjing, ya. Dan pertama temanya berjudul manusia jadi anjing, anjing jadi manusia. Dan tema yang kedua adalah anjing yang berkenan. Dan hari ini kita akan membahas tema yang berjudul anjing hidup lebih baik dari singa mati. Jadi saudara, mungkin kita bertanya apa artinya singa mati. Ya, jadi nanti saya akan jelaskan di tengah-tengah. Tetapi kalau anjing saya tidak usah jelaskan lagi, karena sudah cukup menurut saya 2 sesi berturut-turut. Saudara bisa dengarkan saja, yang di YouTube dengar, saya bisa dengarkan aja itu apa artinya penjelasan tentang anjing hidup ini. Jadi di sini dikatakan ada singa mati. Sebelum kita menyelidiki singa matinya, kita akan menyelidiki apa arti hidup dan mati di sini. Apakah konsep hidup dan mati menurut Alkitab itu sama dengan konsep hidup dan mati versi kita manusia? Jadi saudara, kita lihat referensinya di Ulangan 30 ayat 19-20, kita baca. Pada hari ini aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi. Di hadapanmu kuberikan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu dan keturunanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan mendengar suaranya dan berpegang teguh kepadanya. Dengan demikian kamu akan menetap di negeri yang telah dijanjikan Tuhan dengan bersumpah dengan memberikan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saudara, ini adalah khotbah Musa sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke Kanaan. Firman Musa ini disampaikan di dataran Moab, dan ini adalah khotbah Musa yang terakhir sekaligus khotbah perpisahan. Musa telah menemani bangsa Israel selama 40 tahun, memimpin mereka selama 40 tahun, dan ini adalah pesan terakhir dia setelah bersama-sama mereka selama 40 tahun. Karena setelah itu, setelah khotbah ini, Musa akan mati karena dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Dan firman ini sampaikan kepada siapa? Kepada generasi kedua yang berhasil selamat dari padang gurun. Karena kenapa? Karena seluruh generasi pertama itu sudah mati semua, kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi saudara bisa bayangkan kalau generasi pertama sudah mati semua, betapa banyak yang mati hari itu di padang gurun karena ketidaktaatan dan pemberontakan bangsa Israel. Jadi khotbah Musa ini tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan mereka seperti apa cara hidupnya nanti waktu masuk ke Kanaan. Dan Musa sampaikan bahwa tanah yang akan mereka masuki itu memang tanah yang baik, tanah yang indah, tanah yang subur. Akan tetapi saudara, meski tanah itu tanah indah, tanah yang baik, Musa tidak katakan silakan kalian makan, minum, bersenang-senang, kawin, mengawinkan, punya anak yang banyak, nikmati saja tanah itu dan lupakan Tuhan. Karena sepertinya kalian tidak terlalu butuh Tuhan lagi di tempat yang sudah baik. Beda sama padang gurun kan? Kalau padang gurun susah, harus bergantung terus sama Tuhan. Tapi Musa nggak katakan seperti itu. Musa katakan apa di hari perpisahan? Bahwa hari ini aku akan bicara antara kalian dengan aku. Bumi dan langit menjadi saksi. Di hadapan kalian aku beri pilihan antara mati atau hidup, berkat atau kutuk. Tetapi di akhir Musa katakan, pilihlah hidup. Pilihlah hidup. Kalau kita membayangkan kita jadi bagian dari umat Israel hari ini, Musa di depan kita sedang bicara. Terus Musa berkata, aku kasih kalian pilihan hari ini. Pilihlah mati atau hidup, berkat atau kutuk. Saudara, ini ada sebuah firman atau pilihan yang Musa beri agak aneh bagi kita semua. Kenapa? Karena kalau hari ini saya tanya saudara mau pilih hidup atau mati? Saudara mau pilih berkat atau kutuk? Jadi waktu Musa bilang tetapi aku katakan pilihlah hidup, ini agak aneh bagi kita, nggak masuk buat otak kita. Karena tidak ada orang yang mau pilih mati dan kutuk. Semua orang pasti pilih maunya hidup dan berkat. Akan tetapi saudara, firman disampaikan Musa di sini, kita tidak boleh takabur dan gegabah. Karena kalau sampai Tuhan berkata pilihlah hidup, pilihlah hidup,
Itu artinya Tuhan mau memberitahukan kita bahwa semua kita yang mendengar firman hari ini, meski otak kita mau berkata kita mau pilih hidup dan berkat, kenyataannya loh firman hari ini, kecenderungan manusia akan memilih apa? Mati dan kutuk. Karena dosa sangat menyenangkan. Dia menyenangkan tapi membuat orang terkutuk dan mengalami kematian. Sedangkan ikut firman sangat menderita. Sehingga orang tidak mau pilih firman. Orang mau pilih dosa. Karena dosa sangat menyenangkan. Sangat enak sekali. Itu sebabnya Alkitab bilang pilihlah hidup. Karena kecenderungan kita akan lebih mau memilih kutuk dan kematian. Karena banyak yang selama ini kita pikir itu adalah jalan yang menuju hidup. Ternyata itu jalan menuju kematian. Dan justru kadang-kadang kita menjalani hidup yang susah karena ikut Tuhan. Kita pikir ini jalan yang menuju kematian, membawa kesusahan. Ternyata itu justru memberi hidup. Manusia berpikir dengan pikiran dia sendiri. Dia pikir itu jalan hidup, ternyata itu jalan kematian. Sesuai dengan Amsal 16 dan 25 dikatakan, ada jalan yang disangka benar oleh seseorang. Tetapi ujungnya adalah jalan menuju apa? Maut, kematian. Jadi mengapa kita manusia jadi seperti ini? Mengapa kita jadi seperti ini? Kecenderungannya mau milih mati daripada milih hidup. Kenapa? Karena kita menilai segala sesuatu baik dan jahat menurut pikiran kita sendiri. Bukan menurut Tuhan dan bukan menurut pikiran Alkitab. Jadi jika faktanya kita lebih condong untuk memilih mati dan kutuk daripada hidup dan berkat, maka kita akan lihat sekarang yang pertama, poin pertama besar. Apa arti hidup dan mati menurut Alkitab? Karena konsep hidup dan mati menurut kita sangat totally berbeda sama konsep hidup dan mati menurut Tuhan dan menurut Alkitab. Jadi gini, mengapa kecenderungan umat manusia lebih memilih dosa yang berujung jelas-jelas menuju kematian, kita masih pilih jalan itu. Jelas-jelas itu bukan jalan hidup tapi jalan mati. Kenapa kita pilih itu daripada pilih hidup? Perhatikan baik-baik. Mungkin saudara setelah dengar pernyataan ini baru menyadari bahwa ini benar. Oke? Kenapa kita cenderung milih mati daripada hidup? Dengar baik-baik. Kenapa kita cenderung milih dosa daripada hidup kudus? Dengar baik-baik. Ini yang saudara renungkan, pikirkan dan mendalam. Karena sejak kejatuhan dalam dosa, umat manusia kehilangan kemampuan untuk menjalani hidup yang berfokus kepada Tuhan. Apa? Sejak jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan untuk bisa berfokus hanya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Karena tidak bisa berfokus kepada Tuhan, fokusnya ke siapa? Diri sendiri. Jadi manusia akhirnya yang menjadi akar masalah dalam dirinya adalah manusia yang berdosa. Ternyata setelah itu, setelah kejatuhan, hidupnya hanya dipenuhi atau diisi oleh dirinya sendiri. Diisi oleh siapa? Diri sendiri. Serem ya? Sedih gak saudara? Apa maksudnya? Fokusnya hanya kepada pikiran sendiri. Kepada kepentingan sendiri. Keinginan sendiri. Kesenangan sendiri. Manusia secara tidak langsung sejak kejatuhan telah menjadikan dirinya Tuhan atas dirinya sendiri dan menjalani hidup ini. Jadi siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus, diri kita. Kebanyakan begitu. Pikiran kita sendiri, ego kita sendiri. Jadi saudara, manusia mengukur segala sesuatu menurut standar dirinya sendiri. Benar salah menurut ukuran diri sendiri, bukan lagi Alkitab. Dan bahkan bukan hanya orang dunia, tetapi orang Kristen pun mereka telah menjalani hidup seperti ini. Benar salah menurut pikiran sendiri, pertimbangan sendiri,
pengalaman dan jam terbang sendiri, penilaian diri sendiri secara lihat langsung dan coba menilai segala sesuatu dan bukan lagi menurut Alkitab. Masalahnya saudara, pikiran kita, pengalaman kita, keinginan kita kebanyakan tidak berjalan sesuai dengan Alkitab. Itu masalahnya. Orang Kristen misalnya, dia berkata dia mengasihi Tuhan. Seharusnya dengan menghidupi pernyataan ini, hidup mereka harusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi kenyataannya mereka tidak hidup sesuai kehendak Allah. Bahkan mereka hidup berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan masalahnya mereka juga tidak tahu apa itu kehendak Allah. Karena untuk tahu kehendak Allah itu hanya lewat apa? Belajar Alkitab. Dengan belajar Alkitab kita tahu pikiran Allah. Sehingga kita tahu apa yang dia suka, apa tidak suka. Tapi orang kalau nggak belajar Alkitab, apa dia bisa tahu hati Allah, pikiran Allah? Nggak bisa. Jadi kita lihat di catatan di Lukas 20 ayat 37 sampai 38. Dikatakan bahwa namun bahwa orang-orang mati dibangkitkan. Musa pun telah menunjukkan pada saat di Semak Duri ketika dia memanggil Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan ayat 38, dan dia bukanlah Allah orang-orang mati, melainkan mereka yang hidup. Karena apa? Sama-sama, semua orang hidup bagi dia. Saudara, tadi waktu saya duduk, Tuhan hibur saya. Hibur saya karena kemarin saya baru layani Lauren ulang tahun. Saudara, tadi kita nyanyi lagu sebab Tuhan Maha Besar, ya kan? Dia lebih dahsyat. Saudara, apa yang paling dahsyat menurut saudara dalam kekristenan kita hari ini yang berbeda dengan kekristenan di luar sana? Apa yang dahsyat? Apa yang dahsyat? Tadi Tuhan kasih tahu saya apa yang dahsyat, Sur? Apa yang dahsyat? Lumpuh berjalan, saya udah lihat. Yang divonis koma dan akhirnya bangun, saya lihat juga. Itu dahsyat. Yang mati, bangkit, mati lagi? Mati. Yang lumpuh berjalan, lumpuh lagi bisa? Bisa. Yang sakit sembuh, sakit lagi bisa? Bisa. Yang miskin kaya, dahsyat? Dahsyat. Miskin lagi bisa? Bisa. Apa yang dahsyat? Ayo, firman katanya. Firman dahsyat. Harus dengar kesaksian Lauren nanti minggu depan. Bagus banget. Saya senang banget. Firman bekerja dalam dirinya. Luar biasa banget. Dan Tuhan ingetin saya peristiwa kemarin itu. Jadi Tuhan bilang saya apa yang dahsyat? Oke, firman. Firman apa yang dahsyat? Hah? Oke, firman yang murni. Ya, ini hasil didikan ECM. Bisa menjawab dengan baik secara akademis namanya. Tapi saya butuh jawaban lebih dari itu sebenarnya. Apa yang dahsyat? Apa yang dahsyat menurut saya, saudara? Mujizat? Saya tahu waktu lagu ini dikarang pasti bicara mujizat. Betul? Lumpuh berjalan, buta melihat, bisnis lesu jadi akhirnya bisa buka lagi, bisnisnya maju. Ya, saya tahu pasti lagu ini diciptakan buat itu. Apa? Yang dahsyat itu apa sih? Saya terima firman murni yang bikin dahsyat apa kalau gitu? Yang kemarin saya dengar dari kesaksian Lauren. Bagaimana dia bilang firman NZM itu bedanya seperti apa? Apa yang dahsyat? Ini nggak takut mati, oke lah. Tapi kenyataan beberapa di sini pasti juga takut mati sih. Karena nanti kalau divonis penyakit yang serem-serem pasti cari dokter bukan cari Tuhan sih. Itu tadi masih takut mati sih. Kalau nggak takut mati, saya nggak cari dokter, menunggu aja waktu kapan dipanggil Tuhan kan. Iya kan? Kenyataannya masih pada takut mati sih. Tadi Tuhan kasih tahu saya yang dahsyat apa? Waktu kita belajar firman ini, yang dahsyat. Saudara bisa tahu pikiran Tuhan. Itu gila banget. Saudara tahu udah married berapa tahun? Udah bisa tahu pikiran suami atau istri? Tanpa suami yang ngomong atau istrinya ngomong, saudara bisa berasa, aku tahu hatimu hari ini, bahwa engkau sangat bahagia sekali. Atau aku tahu bahwa engkau sedih sekali hari ini. Suaminya belum ngomong, atau istri belum ngomong, tapi saudara bisa merasakan bahwa dia lagi ngalamin sesuatu, kita bisa tahu. Itu namanya tahu pikiran. Tetapi saudara di sini, saudara tahu pikiran Allah yang nggak kelihatan kecuali Allah yang kelihatan. Itu keren banget saudara. Itu yang bikin saudara nilainya walaupun satu berharga sekali. Karena saudara punya
hatinya Allah. Saudara masuk ke dalam dunianya orang-orang yang ada di Alkitab yang sama. Ini khotbah saya kemarin buat Lauren ya, di ulang tahun ya. Bahwa hidup dia masuk ke dalam hidup orang-orang di tokoh Alkitab. Saudara coba ngaca hidup saudara hari ini. Saudara lebih Alkitabiah kemarin waktu belum di sini atau setelah di sini. Coba lihat hidup saudara, pilihan-pilihan yang saudara buat mirip gak sama orang-orang di Alkitab? Atau zaman dulu saudara hidup jadi Kristen berapa puluh tahun, pilihan saudara buat mirip gak sama di Alkitab? Orang saya juga ngerasa waktu saya jalani hidup kekristenan saya menemukan kok bahwa pilihan saya kok gak kayak orang di Alkitab. Kok saya gak mirip-mirip Paulus? Kok saya gak menjalani hidup orang-orang seperti tokoh Alkitab? Kok kekristenan saya enak banget sih? Katanya di Alkitab hidup ikut Tuhan susah. Enggak, gak susah kok, seneng banget saya. Susah apanya? So seneng gak? Makanya Tuhan bilang, Surdi, di dalam diri mereka aku sematkan firmanku yang berharga. Surdi, melompatlah bergembira buat firman yang sudah ada di dalam diri mereka, yang sudah disematkan. Itu jadi barang berharga yang kalau mereka mati ketemu aku minta balik itu. Hosea berkata, pulanglah dan bawalah firmanku. Emang saudara pulang mau bawa apa? Saya direktur, saya CEO, bodoh amat. Mana firman yang kau belajar di NGM? Bawa pulang, itu punya saya, itu barangnya saya, bawa pulang. Tuhan gak mau tahu seberapa kaya saudara, seberapa hebat saudara di dunia. Tuhan waktu saya pulang, dia minta balikin firman yang aku punya. Karena itu firman punya aku. Ya, ayatnya bilang gitu. Kalau saya baca terjemah bahasa Indonesia gak bagus. Bawalah kata-kata penyesalan, apa itu? Bahasa yang benarnya tuh bawalah firman. Take words, bawa pulang firman. Jadi sekarang kita mau belajar pikiran Allah, konsep Allah tentang hidup dan mati. Dengerin baik-baik, pikirkan secara mendalam, ini luar biasa banget. Tadi di ayat 38 dikatakan apa? Bahwa semua orang itu hidup bagi dia. Saya pernah pikirkan kata ini. Semua orang hidup bagi dia. Jadi artinya di mata Tuhan semua orang hidup. Yesus mau sampaikan apa? Bahwa Allah adalah Allah atas orang hidup. Allah itu Allah atas orang hidup, bukan Allah orang mati. Jadi waktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub. Dan di saat Tuhan sedang bertemu dengan Musa di hari itu, Abraham, Ishak, Yakub hidup atau mati? Masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Sudah mati. Akan tetapi waktu Tuhan berkata, Allah berkata bahwa aku Allahnya mereka semua ini. Waktu Tuhan Allah berkata seperti itu, dia bicara seakan-akan, bukan seakan-akan bahkan, dia bicara bahwa waktu dia sebut nama mereka, orang itu masih hidup. Padahal sudah mati. Dan sekarang waktu Yesus sebut nama Abraham, Ishak dan Yakub, waktu Yesus disebut nama-nama ini, mereka bahkan juga sudah mati. Sudah mati 2000 tahun yang lalu. Tetapi waktu Yesus sebut mereka, Yesus sebut seakan-akan mereka masih hadir. Mereka masih hidup. Maka dikatakan dia ayat 38 dia bukanlah Allahnya orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi ayat 38 ini dikatakan melainkan mereka yang hidup. Artinya mereka yang hidup ini siapa? Ayat 37, Abraham, Ishak dan Yakub hidup. Padahal mati. Ini aneh sekali. Nah sekarang kita lihat pernyataan ini dikatakan ayat 38. Dikatakan semua orang hidup bagi dia. Jadi apa maksud semua orang hidup bagi Allah? Ini yang penting. Yang saudara mungkin gak akan bisa dengar. Saudara please, barang mahal ini. Apa maksud semua orang hidup bagi Allah? Saudara pernah pikir ini gak? Jadi bagi Allah semua orang tuh hidup meski bisa aja udah mati. Jadi apa maksudnya? Fakta yang pertama bahwa semua orang itu hidup bagi Allah. Gak ada orang mati.
Aneh nggak? Aneh sekali. Karena orang ada yang mati. Tapi kenapa semua di mata Allah semua orang hidup? Jadi gini, bayangkan gini. Waktu seseorang mati, apakah dia mau mati dan kemudian dia pergi ke surga atau dia pergi ke neraka? Rohnya hidup atau mati? Hidup. Waktu dia mati, rohnya ikut mati gak? Enggak. Rohnya tetap hidup. Entahkah rohnya nanti mau pergi ke surga atau ke neraka. Tetap hidup. Jadi itu artinya tidak ada kematian. Karena rohnya akan masuk ke dunia yang namanya dunia kekal. Dunia yang tidak ada kematian lagi. Dunia yang kekal. Hidup untuk selama-lamanya. Jadi semua orang, apakah mereka mengalami kematian kekal di neraka, atau dia menerima sukacita kekal di surga, mereka semua akan hidup untuk selama-lamanya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Itu artinya ayat tadi yang katakan semua orang hidup bagi Allah. Kalau begitu saudara, apa konsep orang hidup dan konsep orang mati bagi Allah, bagi Alkitab? Jika semua orang disebut hidup, nggak ada yang mati. Maka itu artinya manusia, apakah nanti dia menikmati sukacita, dia disebut dengan dia hidup, perhatikan, dia hidup kekal di surga. Maka sebutan bagi dia disebut adalah orang hidup. Tetapi ada manusia juga sebaliknya mengalami kematian kekal atau kesengsaraan kekal di mana? Di neraka, disebut sebagai orang apa? Orang mati. Maka artinya ada orang yang pergi ke neraka disebut orang mati, dan ada orang hidup yang pergi ke surga disebut sebagai orang hidup. Tetapi bagi kita manusia, konsep hidup dan mati itu berbeda ternyata dengan Alkitab. Bagi kita mati adalah apa? Jantung berhenti berdetak, nafas tidak ada lagi. Itu artinya mati. Sedangkan hidup adalah jantung masih berdetak, masih bernafas, bisa bergerak. Jadi berbeda sama konsep kita. Jadi sekarang setelah memahami bahwa Allah adalah Allah semua orang hidup, apakah seseorang itu setelah kematian melanjutkan hidup kekal di sorga atau neraka? Apakah dia menerima vonis kutuk atau berkat? Hidup manusia tidak akan pernah selesai. Dia akan terus berlangsung hidupnya setelah kematian. Apakah dia berlangsung untuk waktu yang panjang yang kekal di neraka atau di surga? Oleh karena fakta ini kita harus benar-benar takut sama Tuhan. Jika kita kembali ke konsep bahwa Allah, di mata Allah semua orang gak ada yang mati. Semua orang hidup. Hidup kekal. Apakah mau di surga atau neraka? Hari ini saya menyadari, dulu ada pendeta yang suka khotbah gini. Pendeta yang khotbah nakut-nakutin jemaat tentang neraka. Itu pendeta sesat. Ya ampun, berarti saya sesat. Karena saya baru menyadari saya suka nakutin orang tentang neraka. Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara akan selamat, sekali selamat pasti selamat. Sialat tuh orang. Kita ikut-ikut ngatain tuh pendeta sesat. Emang tuh, kita diajarin di gereja karismatik dulu. Itu pendeta sesat tuh yang nakut-nakutin orang, nginjilin orang lewat takut-takutin neraka. Ya ampun, itu yang benar. Waktu saya ke Eropa, orang bule saya injilin, dia gak mau. Dia gak mau jadi Kristen. Karena orang Kristen suka ngomong neraka. Jadi pendeta di Belanda pada melakukan pendekatan gak berani lagi ngomong neraka. Takut gerejanya sepi. Padahal itu yang benar. Karena ketika kita kembali ke konsep bahwa, karena mereka gak baca Alkitab sih ya. Jadi dia gak tahu konsep ini. Arti bahwa semua orang itu hidup. Itu artinya lu bisa hidup kekal loh. Mau di neraka atau surga itu serem loh. Dan itu perlu ditakut-takutin. Tapi itu yang salah katanya. Aduh sedih banget. Banyak banget malpraktek. Karena belajar gak baca Alkitab pendeta-pendetanya. Malpraktek. Jadi dengan memahami konsep ini, kita harus benar-benar takut sebenarnya. Kita tuh gak selesai. Lanjut. Dan untuk waktu yang gak ada lagi batasannya. Apakah mau di surga atau neraka? Jadi memahami konsep ini, maka fakta yang kedua, meski semua orang hidup di mata Allah, tidak ada yang mati, akan tetapi ada orang-orang yang diakui orang hidup oleh Allah. Ada yang tidak diakui sebagai orang hidup. Contohnya siapa orang yang diakui hidup? Yang tadi kita sudah sebut namanya. Abraham, Ishak dan Yakub.
Mereka adalah orang-orang yang diakui hidup karena mereka menjalani hidup yang kudus dan taat pada firman Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau saudara lihat di Matius 8 ayat 22, terjemahan ILT kita baca. Namun Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah mereka yang mati menguburkan yang mati di antara mereka sendiri. Jadi saudara, saya tahu ada banyak pendeta yang coba menafsirkan tentang apa yang Yesus katakan dengan melakukan pendekatan humanisme. Saya tahu itu, melakukan pendekatan humanisme, ya, dengan mengkaitkan perkataan Yesus ini dengan tradisi Yahudi. Saya tahu itu. Tetapi saudara, apa yang Yesus sampaikan di sini itu benar-benar adalah sebuah kiasan. Ia sedang bicara tentang hal rohani, tentang kata mati di sini. Orang mati di sini. Dia sedang bicara hal rohania. Jadi salah satu murid Yesus yang terpilih oleh Yesus berkata, ayahku mati, bapakku mati, aku harus menguburkan dia dulu. Setelah proses penguburan selesai baru aku ikut kamu. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku, biarlah mereka yang mati menguburkan sesama mereka yang mati di antara mereka sendiri. Apa artinya? Melihat penjelasan ini, harusnya kita bisa memahami dengan mendengar penjelasan saya di awal. Harusnya kita jadi bisa memahami pikiran Allah mengenai konsep siapa yang disebut orang hidup, siapa yang disebut orang mati. Jadi siapa orang mati di mata Yesus waktu dia bicara seperti ini? Siapa orang mati? Bahwa ada orang yang jantungnya masih berdetak, masih bernafas, masih bergerak, masih berjalan, tetapi telah menjalani hidup selayaknya orang yang sudah mati dan akan pergi ke neraka. Jadi Yesus mau katakan biarkan sesama orang mati, sesama mereka yang memang lagi pergi ke neraka, urus urusan mereka sendiri. Keras dan kasar. Keras ya? Keras. Memang keras. Memang Alkitab ternyata begitu saudara. Tetapi kamu yang muridku yang terpilih, kamu adalah orang hidup. Kamu ikutlah aku. Jangan ikut mereka. Karena kamu bukan bagian dari mereka. Maka jelas saudara bahwa ayah dari murid ini tidak punya keadaan rohani yang sama dengan anaknya. Sudah ada pemisahan di sini. Apa arti kudus? Pisah. Sudah ada pemisahan. Yang gak kudus gabung sama yang gak kudus. Yang kudus gabung sama yang kudus. Jadi ayahnya ternyata hanyalah orang mati. Keadaan rohani yang mati di mata Yesus. Jadi itu artinya biarkan orang mati urus orang mati. Tetapi kalian orang hidup, kalian anak Tuhan, kalian punya firman, ikutlah Yesus, ikutlah firman. Jaga kemurnian kalian terus dari orang-orang ini, supaya kalian jangan terpengaruh oleh orang-orang sekeliling kalian. Jadi kita yang hadir ibadah hari ini, baik di sini, dengar di YouTube, maupun hadir di Zoom, kita semua yang terima firman yang murni dari Yesus ini, di hati kita dengan baik, kita adalah orang hidup. Kita bisa mengerti dan melihat firman ini, puji Tuhan, kita akan masuk sebagai orang hidup, yang diperhitungkan orang hidup. Sekarang kita lihat di Pengkhotbah 9 ayat 4 dikatakan, ini tema kita. Sebab siapa yang termasuk orang hidup, di sana ada harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada apa? Singa yang mati. Ini ayat tema kita. Jadi saudara, siapa yang bisa masuk ke dalam angkatan orang hidup, maka akan ada harapan yang besar sekali dalam diri orang itu. Orang hidup di sini artinya rohaninya hidup, bukan hanya jasmaninya hidup. Artinya bagi orang yang rohaninya hidup, ada harapan yang besar sekali sesuai dengan ayat ini. Salomo bahkan membandingkan bahwa anjing yang hidup jauh lebih baik, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat dibandingkan singa yang nampaknya hebat, gagah tetapi mati. Apa artinya? Yesus waktu dia hidup di bumi, ia mengajarkan sekarang bagaimana menjadi orang hidup melalui perumpamaan di Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa ada seorang kaya yang melakukan pekerjaan yang hebat dalam bisnisnya, dalam hal bertani. Ia menghasilkan banyak sekali hasil panen, sampai-sampai begitu kelimpahan, sampai-sampai lumbungnya gak muat lagi menampung hasil panennya. Dan akhirnya dia mulai memikirkan untuk membangun lumbung yang lebih besar lagi, untuk menyimpan hasil panennya yang sangat berkelimpahan ini.
Ayat 19, lalu aku berkata kepada jiwaku, orang kaya ini, hai jiwaku, engkau mempunyai banyak barang yang tersimpan untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Namun Allah berkata kepada orang itu, waktu dia tidur, Allah berkata demikian. Hai siapa? Orang bodoh. Malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Lalu siapakah yang akan memiliki barang-barang yang kamu simpan itu? Jadi ketika dia tidur dengan rasa puas dan bahagia akan pencapaian karir hidupnya, kesuksesan dia. Tetapi Tuhan katakan apa? Bahwa malam itu juga jiwamu akan kuambil. Apa penyebab seseorang bisa kehilangan hidupnya? Di Lukas 12:15 Yesus jelaskan. Kita lihat penyebabnya. Kita baca. Berjaga-jagalah dan waspadalah atas apa? Segala bentuk apa? Keserakahan. Karena hidup seseorang, saya tambahkan oleh saya yang merah, artinya hidup sesungguhnya. Ya, hidup seseorang ini artinya hidup yang sesungguhnya, itu definisi apa? Ternyata tidak apa? Tidak bergantung pada apa? Banyaknya harta yang ia miliki. Pada orang tua kita ngajarin apa? Semakin banyak harta semakin berarti. Tetapi di sini ternyata dikatakan bahwa semakin banyak harta tidak menjamin hidup yang berarti. Pendidikan sekolah mengajarkan bahwa semakin banyak harta semakin kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ternyata memiliki harta tidak menjamin menerima hidup yang sesungguhnya. Karena konsep hidup dan konsep mati bagi Tuhan itu beda sama konsep hidup kita dan hidup mati kita. Dan kesimpulan akhir perumpamaan Yesus ini ada di mana? Di ayat yang ke-21 kita baca. Demikianlah yang akan terjadi apa? Pada orang yang menyimpan harta bagi siapa? Dirinya sendiri. Tetapi tidaklah kaya di hadapan Allah. Jadi siapa singa mati kalau gitu? Siapa singa matinya? Singa adalah raja hutan. Jadi ini adalah gambaran manusia yang memiliki kekuasaan, kekayaan, kekuatan dan pengaruh, akan tetapi itu hanya dipakai buat keserakahan sendiri. Semua kelebihan itu tidak dipakai untuk pekerjaan dan kehendak Allah, hanya buat kesenangan dan kenikmatan sendiri. Itu sama dengan singa yang mati yang tidak berguna sama sekali di mata Tuhan, dan hidup mereka akan berakhir di neraka. Jadi saudara, singa yang mati adalah gambaran mereka orang yang kehilangan hidup dan menerima vonis kematian. Oleh karena mengejar keserakahan dan menyimpan harta bagi diri sendiri, dan mengejar kemuliaan hanya bagi diri sendiri. Jadi meski seseorang menyimpan begitu banyak kekayaan, apakah itu di tabungan, di saham, di emas, deposito, aset bangunan, aset tanah, perusahaan, semua yang dia miliki, meski begitu banyak kekayaan yang tidak habis-habisnya, bertahun-tahun gak habis-habis, tetapi Yesus katakan itu tidak menjadikan seluruh yang dia punya ini, pengakuan kehebatan dia yang seperti singa yang hebat, tidak menjamin bahwa dia memiliki hidup atau hidup yang sesungguhnya. Jadi kaya raya sukses terkenal tidak menjadikan seseorang memiliki hidup. Jadi saudara boleh jadi presiden sebuah negara, saudara boleh jadi profesor, saya boleh jadi dokter yang terkenal dan dihormati, hebat sekali. Saudara boleh jadi pengusaha, direktur, CEO. Saudara boleh jadi anggota dewan parlemen, boleh menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia ini, paling dihormati di masyarakat. Akan tetapi jika hidup saudara tidak terkoneksi sama kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, tidak terkoneksi kepada firman Tuhan, saudara selama ini hidup bekerja hanya buat kepuasan dan kemuliaan diri saudara sendiri, pengakuan orang bagi diri saudara sendiri, saudara boleh nampak seperti singa yang hebat di mata dunia, tapi di mata Tuhan saudara hanya orang mati, hanya singa yang mati. Tetapi saudara mungkin bukan orang yang punya status yang mentereng, tetapi saudara menjaga kemurnian iman, sungguh-sungguh mempelajari Alkitab untuk kenal Tuhan, terlibat di dalam penyebaran firman. Saudara memakai talenta saudara yang mungkin orang lain lebih banyak
talentanya. Saudara pakai harta saudara mungkin tidak sebanyak orang lain. Tetapi saudara pakai itu buat pekerjaan Tuhan, pakai itu buat kehendak Tuhan. Meski nampak bagi dunia ini saudara hanya anjing yang remeh, tetapi di mata Tuhan saudara anjing yang hidup, bukan anjing yang mati. Buat apa singa yang mati gak bisa jaga kerajaan Allah, gak bisa bantu menegakkan kerajaan Allah. Mendingan anjing yang hina dan remeh, tapi dia hidup bisa jaga itu kerajaan Allah, jaga itu firman kemurniannya. Tetapi kalau saudara memang diperuntukkan jadi seorang singa, jadilah singa yang hidup. Itu akan sangat lebih luar biasa lagi. Tuhan akan sangat berkenan dan menghargai hidup saudara. Saudara bisa menjadi orang yang menjadi bagian juga dalam mencetak sejarah pekerjaan penebusan Tuhan bagi dunia ini. Saudara akan masuk menjadi bagian seperti orang-orang yang singa-singa yang hidup. Seperti Daud dan Salomo yang membangun bait Allah bagi Allah. Saudara bisa seperti Raja Hizkia di dalam posisi dia yang tinggi. Dia bisa melakukan perombakan reformasi agama besar-besaran. Sehingga membawa seluruh umat Israel bertobat kepada Tuhan. Saudara bisa seperti Daniel sebagai pejabat pemerintahan, yang oleh karena doanya dan jasanya Israel bisa pulang kampung ke kampung halamannya. Karena Daniel punya posisi penting, sehingga dia bisa di dalam posisi dia bisa membuat Israel bisa pulang oleh kebijakan yang dibuat oleh raja yang memerintah di zaman itu. Saudara bisa menjadi Yusuf rohani, menjadi Musa dengan posisi yang tinggi itu. Saudara bisa membawa orang datang kepada Tuhan dan kenal firman. Jadi kalau mau jadi singa, jadilah singa yang hidup di mata Tuhan. Tetapi kalau semua ketenaran, kehormatan, kekayaan hanya bagi diri sendiri, tidak buat orang kenal firman, tidak buat orang kenal Tuhan, tidak bekerja bagi Tuhan, hanya dilakukan semua buat diri sendiri, itu hanya seperti singa yang mati. Saudara nampak berisi di luar, tapi kosong di dalam. Dan Tuhan tidak tertarik sama yang model kayak gitu. Lukas 12 ayat 22-23 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebab itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, atau khawatir tentang tubuhmu, tentang apa yang akan kamu pakai. Sebab dikatakan apa? Hidup lebih penting daripada apa? Makanan, dan tubuh lebih penting daripada apa? Pakaian. Kalau saya lihat di ayat ini, apa yang dikhawatirkan oleh orang dunia ini? Soal apa? Makan, minum, pakai. Melihat kenyataan ini, menurut saudara, apakah orang yang di dunia ini mereka mengkhawatirkan sesuatu yang penting dan berarti? Kalau yang dikhawatirkan makan, minum, pakai. Jadi melihat fakta ini bahwa orang dunia, bahkan itu orang-orang yang saudara anggap hebat ya, atau mungkin orang-orang yang diakui oleh dunia ini orang hebat, mereka hanya khawatir ini. Maka minum pakai. Jadi melihat fakta ini, orang dunia, mereka bahkan tidak tahu apa sebenarnya yang harus mereka khawatirkan, apa yang harus menjadi fokus hidup mereka. Hari ini saudara, semua orang mau punya pekerjaan yang gimana caranya cepat apa? Kaya, tanpa susah. Saudara, jadi saudara bisa lihat bahwa seluruh dunia ini punya tujuan cuma satu, namanya apa? Mencari apa? Uang. Jadi apa Tuhan atas dunia ini? Uang. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menyamakan dirinya sama yang lain kecuali dengan uang. Jadi saudara, dari kecil kita dicekokin, kita mesti punya banyak uang. Punya uang kita akan jadi orang penting. Punya uang orang akan mandang kita. Kalau miskin kita nggak dipandang. Di sekolah kita diajarin pendidikan, di seminar-seminar motivasi, di kampus, dimanapun kita diajarkan untuk apa? Ujungnya apa? Kita akan jawab menambah wawasan. Setelah menambah wawasan mau apa emang? Buat apa setelah punya wawasan? Ujungnya emang buat apa? Nambah wawasan doang. Buat cari uang. Oh, kita sekolah, kuliah supaya kuliah di kampus yang bagus, supaya kita punya networking. Setelah punya networking mau ngapain? Ngumpul di Starbucks doang gitu, minum kopi, udah. Supaya bangun bisnis. Setelah bangun bisnis ujungnya apa? Uang lagi. Nggak ada yang orang di dunia ini hidup buat cari iman, nggak ada. Cari uang. Orang boleh musuhan hebat, musuhan namanya hebat sekali, berantem hebat sekali. Akhirnya bisa bisnis bareng lagi, bikin cetak duit bareng-bareng.
bisnis bareng, tadi musuh hebat jadi teman lagi gak? Jadi teman lagi. Apa pemersatu mereka? Tuhan. Uang. Saudara bisa lihat dunia ini. Saudara, pendeta boleh melakukan dosa amoral, masuk penjara berkali-kali. Tapi kalau bisa bangun gereja yang besar, fasilitasnya hebat, bagus, meskipun bikin dosa moral, tetap aja banyak datang ke gerejanya. Karena gerejanya banyak undang artis-artis hebat. Artis rohani maupun artis sekuler yang bersaksi di atas mimbarnya. Ramai lagi kok gerejanya. Dia akan diterima baik kembali meskipun masuk penjara berkali-kali. Jadi saudara, kesimpulannya kalau kaya bebas-bebas aja. Saudara bebas ngomong, bebas melakukan apapun asal kaya. Asal kaya. Karena kebanyakan seluruh dunia akan bisa terima orang kaya daripada terima yang miskin dan mau rohani kayak saudara ini. Jadi iman bukan lagi nilai tertinggi. Uang ada nilai tertinggi. Orang kan lakukan apapun buat dapat uang. Bukan lagi untuk iman. Tidak ada orang mau melakukan apapun demi iman. Untuk mendapatkan uang lebih banyak orang mau melakukannya. Tetapi apa arti hidup yang sesungguhnya menurut Alkitab? Yohanes 1:4 katakan, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi siapa dia di sini? Itu adalah Yesus Kristus. Artinya hidup sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi apa maksudnya? Bukan artinya terima Yesus saudara seperti yang dilakukan mereka. Saudara, saya kasih opsi. Apakah itu terima Yesus? Mereka pakai ayat di Roma. Dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku. Mana ada ritual kayak gitu? Apakah terima Yesus itu cukup hanya dengan pakai mulut ngomong terima Yesus? Saya tawan opsi kedua. Apa yang disebut terima Yesus? Yohanes 1:1 katakan firman itu adalah apa? Pada mulanya ada firman. Jadi sebelum dunia ini ada cuma namanya firman. Yohanes 1:1 katakan bahwa firman itu adalah siapa? Allah. Jadi Allah adalah firman. Jadi kalau mau cari Allah apa? Firman. Mau ngomong tentang Allah itu siapa? Hakikat Allah. Firman. Saya mau kasih opsi kedua. Orang yang terima Yesus adalah orang yang belajar Alkitab. Orang yang belajar Alkitab dia terima apa? Firman. Firman itu siapa? Allah. Terima Yesus gak? Jadi sekarang saya mau rubah. Saya hari ini pekerjaan saya tantang orang terima firman. Karena saya yakin orang terima firman pasti terima siapa? Yesus. Tapi orang terima Yesus gak belajar Alkitab terima Yesus gak? Sedih banget loh. Jadi apa arti hidup yang sesungguhnya? Itu hanya di dalam Yesus. Itu artinya bahwa jika hidup kita tidak terhubung atau terkoneksi dengan Yesus yang adalah terang manusia, maka dipastikan kita menjalani hidup sebagai orang mati. Jadi apa tujuan Yesus datang ke dunia? Yohanes 10:10 katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Yohanes 14:6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi Yesus datang ke dunia untuk apa? Memberikan hidup kepada umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi hidup itu hanya didapat dari Alkitab. Alkitab yang jelas menuliskan di sini dikatakan tujuan Yesus datang adalah untuk memberikan hidup. Di mana kita bisa lihat itu? Di Yohanes 20:31 katakan, semua ini ditulis. Semua ini ditulis. Supaya apa? Supaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Tuhan mau memberikan kebenaran yang sejati, yaitu Yesus itu sendiri. Dan tujuan utama untuk memberikan Yesus itu untuk saudara bisa menerima hidup, bahkan hidup kekal. Yesus menegur gereja di Sardis di Wahyu 3:1. Dikatakan bahwa aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Orang mengatakan bahwa kamu hidup, tetapi sesungguhnya kamu apa? Mati. Ada apa yang terjadi dengan gereja Sardis? Bahwa tampak luar gereja Sardis ini nampak sangat hidup, akan tetapi kenyataannya mereka mati. Itu ada kata-kata yang mengerikan jika Tuhan kasih vonis sama kita, bahwa kata orang gereja kamu hidup, tapi bagi aku kamu mati. Saudara kalau ke toko bunga, saudara akan lihat bagaimana bunga-bunga begitu bagus di vas bunga. Bunga-bunga yang bagus ini saudara lihat hidup atau mati? Yang sudah dipotong dari akarnya, hidup atau mati? Tapi dia kelihatan segar. Saudara taruh di vas bunga isi air, dia mungkin tahan lebih lama, tapi ujungnya dia hidup atau mati? Mati. Seperti ini saudara, orang yang digambarkan kelihatan hidup banget, tapi mati. Kenapa? Karena putus koneksinya dari Yesus.
putus terkoneksi dengan firman Tuhan. Nampak luarnya hebat, nampak luarnya bagus, tapi mati di dalam. Bangunan gerejanya doang besar. Banyak orang datang, musiknya enak, sound systemnya miliaran. Tetapi gereja yang gak ada firman, meskipun tampak luarnya hebat seperti ini, tapi bagi Tuhan itu mati di dalam. Luarnya doang bagus. Kekristenan kita bisa nampak luarnya hebat, sukses berkelimpahan dengan materi. Tetapi jika kita hidup terputus dari firman Tuhan, kita akan seperti orang mati di mata Yesus. Kesimpulan, poin pertama, memiliki banyak kekayaan tidak menjamin memiliki hidup dan menjadi orang hidup. Sekali lagi renungkan ini. Memiliki banyak kekayaan tidak menjamin kita memiliki hidup dan jadi orang hidup. Itu pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, jangan mengkhawatirkan hal-hal yang orang dunia khawatirkan. Makan, minum, pakai. Itu bukan hidup yang sejati. Itu bukan hidup yang sesungguhnya. Bukan itu yang perlu saudara khawatirkan. Ada hal yang saudara perlu lebih khawatirkan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa hal yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita kehilangan hidup, yaitu mengalami kematian kekal di neraka. Buat apa punya semua hal dunia jika kita berakhir tragis di neraka? Yang ketiga, buat apa jadi singa yang gagah di dunia ini, tetapi di mata Tuhan kita hanya singa yang mati dan berakhir di neraka. Lebih baik jadi anjing, tetapi anjing yang hidup berakhir di surga sebagai orang hidup, bukan orang mati. Dan yang keempat, jangan jadi orang mati, jadi orang hidup yang berakhir di surga. Karena itu saudara, pilihlah hidup dan tempuhlah jalan orang hidup dengan senantiasa terkoneksi dengan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Hasilnya saudara akan menerima hidup, yaitu hidup kekal, yaitu di surga. Percayalah dengan baik pada firman Tuhan sebagai saudara menjadi orang hidup. Jangan jadi orang yang tidak percaya sehingga menjadi orang mati. Amin. Bapa, kami bersyukur buat seluruh penyingkapan yang kami dengar di tempat ini. Kami diwariskan harta yang berharga, firman yang murni yang mungkin sudah sangat langka untuk kami temukan di tempat lain. Bukan karena oleh kuat dan gagah hebat seorang pembicara atau pendeta, tetapi karena waktu Tuhan sudah dekat. Maka Engkau mengizinkan kami boleh menerima berkat rohani yang besar ini. Bahwa ada hal yang lebih berharga dari hidup ini, melebihi apa yang dikejar oleh dunia ini. Bukan lagi firman Tuhan yang menjadi berharga oleh dunia ini, tapi adalah uang yang menjadi berharga. Tetapi hari ini kami mau mengembalikan posisinya kembali. Bahwa kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang paling berharga yang ada di dunia ini. Melebihi seluruh kekayaan, ketenaran dan kehormatan yang bisa dunia ini berikan. Tolong kami menjadi umat-Mu yang terus menjaga kemurnian iman kami dengan memelihara firman-Mu dengan baik, dengan menegakkan kerajaan Allah dengan baik, sehingga kami boleh diperhitungkan sebagai orang hidup. Tidak mesti kami harus jadi singa yang hebat, bahkan anjing yang hidup akan jauh lebih berarti daripada singa yang nampak hebat tetapi tidak melakukan apapun buat pekerjaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dengan berkat yang berlimpah, sehingga mereka bisa melihat bahwa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibedakan dengan dunia ini. Lindungi mereka, sertai mereka, tolong mereka di dalam setiap tantangan-tantangan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh percaya bahwa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang bisa diandalkan, dan mereka boleh masuk ke dalam generasi angkatan orang-orang hidup yang berakhir di surga. Terima kasih Bapa, sebentar kami memberikan persembahan, berkati persembahan ini supaya untuk melakukan pekerjaan, untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.